Oke, halo, what's up guys, welcome to my channel dan selamat datang di channel ini ya. Oke, dan kali ini di tahun 2025 ini guys, Google Pixel akan mengeluarkan untuk HP yang terbarunya, varian terbarunya itu guys. Yang sebelumnya kan Google Pixel 9, ada juga apa juga ya variannya itu 9 Pro, 9 Pro XL gitu ya. Untuk Google Pixel jelas semuanya flagship ya, tapi ada kelas-kelasnya, ada yang reguler, ada yang Pro, ada yang Pro XL gitu ga. Nah, dan sekarang di sini mungkin di sini untuk versi murahnya gitu guys, yaitu Google Pixel 9a. Nah, Google Pixel, pihak Google akan mengeluarkan untuk versi ekonomisnya. Kalau di iPhone gitu ya, sekarang kan iPhone sudah keluar itu iPhone 16e gitu, iPhone 16e gitu guys. Nah, Google Pixel pun nggak mau kalah di sini, dia akan mengeluarkan Google Pixel 9a-nya gitu untuk lawan dari iPhone 16e gitu guys, untuk versi ekonomisnya gitu. Oke, untuk spesifikasi dari Google Pixel 9a ini, sebelum kita membahas untuk spesifikasinya guys, di sini saya akan memperlihatkan untuk desain dari Google Pixel 9a ini sebelum kita bahas untuk spesifikasinya guys. Oke, untuk layar depannya guys, di sini untuk layar depannya dari Google Pixel 9a di sini kita lihat di sini ya. Untuk sudutnya itu bulat-bulat gitu ya, melengkung gitu, curve ya. Tapi di sini untuk layarnya itu flat, datar ya, enggak lengkung ya. Dan emang sih saya pribadi gitu lebih suka untuk layar yang flat sih guys, walaupun saya punya Google Pixel 6 Pro yang layarnya itu lengkung. Dan sini kalau saya lihat untuk bezel layarnya itu agak tebal guys ya. Memang sih untuk ukuran bezelnya ini bawah atas samping ini sama, nggak ada yang tebal bawah atau lebih tebal atasnya, itu di sini rata ya guys untuk layarnya gitu. Dan untuk desain belakangnya ya, coba kita lihat di sini. Untuk desain belakangnya kalian bisa lihat sendiri, sesimpel itu aja, tanpa ada aksen-aksen, tanpa ada desain-desain yang ribet-ribet ya. Sini cuma ada dua kamera di sini, dan di sini di samping kameranya ini ada LED plus, dan di tengahnya ini ada logo Google gitu guys, G biasa lah untuk Google kan, kalian tahu lah untuk logonya seperti ini. Oke, di sini untuk kameranya di sini kalau saya lihat sini biasa aja ya, nggak ada yang biasanya kan kalau Google Pixel ciri khasnya itu ada yang menonjol gitu untuk modul kameranya. Kalau saya lihat sini flat aja, simple aja. Oke, untuk bagian kanan ini, untuk bagian kanan yang kalian bisa lihat di sini, untuk bagian kanannya ada dua garis antena dan satu tombol power, dan di bawah tombol power ada tombol volume up and down. Dan untuk di samping kiri di sini nggak ada apa-apa, cuma dua garis antena, dan di bagian atas juga ya cuma ada dua garis antena dan satu lubang mikrofon juga. Sedangkan untuk bagian di bawahnya guys, di sini kalian bisa lihat sini ada satu garis antena, dan juga di sini untuk slot SIM-nya, lubang mikrofon dan lubang charger USB Type-C, dan di sini ada speakernya. Kalau saya lihat di sini, oh iya ada satu ya, speakernya ada satu, tapi biasanya kalau Google Pixel itu biasanya speakernya di sini guys. Di sini ada, di sini atas layarnya gitu. Kok nggak kelihatan? Nah, kalian kelihatan nggak ya? Oke, di sinilah. Oke, ini untuk desain dari Google Pixel 9a, bray. Oke, untuk harga yang saya lihat dari website di sini ya, di sini dari website TechNet ya. Sini kalau saya lihat untuk harga Google Pixel 9a ya, di sini kayaknya mulai dari 2.699 ringgit Malaysia guys. Kalau kita total konversikan ke rupiah, coba kita konversikan ya.
Oke, di sini saya akan coba konversikan harga dari Google Pixel 9a yang harganya kalau saya lihat di website tadi ya 2.699 ringgit Malaysia. Di sini saya akan menggunakan aplikasi TN Go e-wallet ya. Touch and Go e-wallet sini. Kalau di sini kalau kita lihat untuk penukarannya 1 ringgit saja di sini sama dengan 36 lagi 3.688 rupiah gitu guys. Oke. Coba kita konversikan sini ya, harga dari Google Pixel 9a 2.699. Oke, di sini kita tambahkan 02 ya di belakangnya di sini. Harganya 9.953.912 rupiah guys, dan lumayan mahal juga sih anjay. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 16i ya setara, kayaknya sama sih guys ya. Kalau saya lihat sih untuk iPhone itu sekitar 11 jutaan gitu guys. Tapi nggak tahu lah, di sini kayaknya lumayan mahal juga sih untuk Google Pixel 9a ini ya guys. Oke, dengan harga segini apa sih untuk spesifikasi dari Google Pixel 9a ini? Coba kita lihat untuk spesifikasinya guys. Oke, untuk spesifikasi dari Google Pixel 9a ini kalau saya lihat dari tm1ws.com ya. Di sini untuk Google Pixel 9a untuk tampilan untuk layarnya itu menggunakan layar OLED 6,1 inci ya, dengan resolusi FHD plus 1080x2400 dengan kecepatan refresh rate itu 120 Hz yang katanya sangat mulus ya. Untuk prosesor yang digunakan untuk Google Pixel 9a menggunakan chip Tensor G3 milik Google yang juga merupakan prosesor terkuat di seri Pixel 8. Ini untuk yang saya lihat dari website tm1ws.com. Sedangkan untuk kamera belakang kan ada, kalian bisa lihat tadi ada dua kamera untuk kamera utama dan kamera ultrawide sih ya. Biasa sih untuk Google Pixel sih nggak ada kamera gimmicknya guys, kayak kamera makro gitu biasa lah untuk HP-HP yang gimmick gitulah. Kalau Google Pixel sih kebanyakan nggak ada sih. Oke, untuk kamera belakang, untuk kamera utamanya 64 megapiksel dan untuk ultrawide-nya itu 13 megapiksel. Tapi kalian tahu lah untuk Google Pixel ya, walaupun 13 megapiksel untuk kameranya itu nggak kaleng-kaleng guys. Sedangkan untuk kamera depannya 13 megapiksel ini, tapi untuk seperti yang saya bilang untuk Google Pixel masalah kamera softwarenya itu udah matang parah sih, bisa diadu dengan iPhone guys. Oke, untuk baterai dari Google Pixel 9a ya, daya tahan baterai sepanjang hari katanya Google mengatakan hingga 24 jam lebih. Anjay, dengan penghemat baterai ekstrim yang mencapai hingga 72 jam. Nah, kalian bisa lihat lah guys ya. Kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa belilah untuk Google Pixel 9a ini. Oke, untuk pengisian daya menggunakan USB Type-C udah saya bahas, kalian bisa lihat juga tadi ya di gambarnya. Untuk OS-nya menggunakan Android 14 bawaan, fitur AI dilengkapi dengan Gemini AI, alat AI terbaru Google untuk saran, ringkasan, dan banyak lagi yang lebih cerdas. Oke. Untuk warna, kalau saya lihat di sini warna diperkirakan dalam nuansa pixel klasik ya. Nama warna pastinya akan ditentukan kemudian, tetapi kemungkinan akan mencakup hitam, mint, dan mungkin biru. Masih kemungkinan, belum ada kepastian gitu guys untuk warna dari Google Pixel 9a ini. Tapi kalau saya lihat untuk spesifikasi dari Google Pixel 9a ini dari website GSM Arena ya, di sini mungkin lebih lengkap juga di sini. Ini masih belum hadir, akan segera hadir di 2025 10 April ya. Di sini dia katakan gitu juga. Untuk ukurannya 154,7 kali 73,3 kali 8,9 mm gitu guys. Dan untuk beratnya 186 gram ya.
Dan untuk kaca depan menggunakan Gorilla Glass, rangkanya aluminium tentu, karena kalian sudah lihat tadi juga untuk garis antenanya pasti menggunakan aluminium juga guys. Untuk bagian belakangnya menggunakan plastik, anjir, plastik guys. Saya kira menggunakan kaca gitu guys, lebih premium gitu, ternyata menggunakan plastik guys. Dan untuk SIM-nya menggunakan kartu SIM nano plus eSIM. Nah, ada plusnya juga, ternyata sini menggunakan eSIM juga guys. Dan untuk Google Pixel 9a ini menggunakan dilengkapi dengan IP68, kedap debu dan air, dapat terendam hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit atau setengah jam guys. Untuk layarnya menggunakan POLED HDR 120Hz 1800 nits, dan sampai untuk kecerahan puncaknya itu 2700 nit untuk kecerahan puncaknya, jadi nggak masalah sih untuk kalian gunakan di bawah sinar matahari yang terik-teriknya gitu, nggak ada masalah guys. Untuk ukurannya 6,3 inci 94,7 cm persegi, anjay. Untuk resolusinya sama, kok beda ya? Tadi saya katakan apa, berapa ya? Di sini 1080 kali 2424 pixel. Untuk rasionya 20:9 guys. Oke, untuk perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 3. Oke, di sini untuk OS-nya Android 15 hingga 7 pembaruan Android utama. Chipsetnya Google Tensor G4. Nah, di sini beda lagi. Tadi saya di website yang saya baca tadi ya, di sini untuk chipsetnya menggunakan Google Tensor G4 menurut GSM Arena, sedangkan di sana menggunakan G3. Google Tensor G3 yang terkuat di Pixel 8 katanya. Di sini sih beda lagi guys. Oke, di sini untuk internal ya, internalnya 128 GB, untuk RAM-nya 8 GB ya. Dan ada hanya dua yang tersedia untuk variannya. Di sini satu untuk internalnya 128 GB dan 256 GB. Untuk RAM-nya sama semua, ada 8 GB. Oke, untuk kamera utama di sini malah lebih beda lagi. Yang tadi saya lihat di di website yang sebelumnya, di sana untuk kamera utama 64 megapiksel, tapi di sini menggunakan 48 megapiksel guys, dan 13 megapiksel untuk ultrawide. Tentu di sini ada kelengkapannya juga menggunakan OIS gitu. Oke, di sini untuk video bisa ngerekam sampai 4K 60 fps, mentok 4K 60 fps guys. Untuk 1080p nya bisa sampai 240 fps, anjir. Kalau buat slow motion sih ini parah sih, overkill sih misalnya sini. Dan dilengkapi dengan Zero AIS dan OIS, dua-duanya jelas flagship loh guys. Oke, untuk kamera depan 13 megapiksel sama ya dengan website sebelah yang tadi. Dan untuk rekam video hanya mentok di 4K 30 fps. Untuk apa ya, sini memang sih nggak ada untuk lubang headphone jack 3,5 mm nya, nggak tahu sih untuk HP sekarang itu nggak ada yang ditaruh untuk lubang headphone jack 3,5 mm nya gitu guys. Oke, di sini kalau saya lihat di sini belum lengkap sih guys untuk untuk spesifikasinya, karena belum rilis juga sih kali ya. Oke. Untuk baterainya di sini kalau saya lihat di GSM Arena, baterainya itu menggunakan baterai LiPo 5100 mAh dengan pengisian 23 watt ya di sini. Oke, bagaimana guys? Menurut kalian lebih mending kalian beli Google Pixel 9a atau iPhone 16e gitu guys? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.